Beredar video siswa SMA dibully temannya di dalam toilet sekolah menjadi viral di media sosial. Dari video yang viral, bahkan terdengar korban sampai menangis saat dibully oleh teman-temannya. Aksi bullying atau perundungan yang viral itu diduga terjadi di salah satu SMA di Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman terlihat pelaku menantang korban untuk memukulnya. Tak hanya ancaman, suara pukulan dan tamparan juga terdengar dari video tersebut. Dalam video wajah korban dan pelaku diburamkan hingga sulit untuk diidentifikasi siapa-siapa saja yang terlibat. Adapun salah satu akun yang membagikan rekaman aksi perundungan itu adalah akun Instagram @infodepok_hit. Dalam video singkat yang beredar di media sosial, tampak seorang siswa mengenakan kaos putih dan celana sekolah abu-abu tengah menghadap dua siswa lain. Siswa tersebut menggenggam tangan siswa lain yang terjepit di dinding dan meminta agar dia dipukul. Siswa yang pertama kali menjadi korban intimidasi menolak untuk mengikuti permintaan untuk memukul. Kemudian, siswa yang diduga melakukan intimidasi tersebut beralih ke siswa lain yang juga berada di dalam kamar mandi. Suara tangisan terdengar dalam rekaman video tersebut. Video intimidasi tersebut diduga direkam oleh siswa lain. Siswa yang merekam video intimidasi itu sempat menyorot wajahnya ke kamera yang digunakan untuk merekam. Kemudian, terlihat siswa yang diduga sebagai pelaku intimidasi kembali mendekati korban dan memaksa korban untuk memukulnya. Siswa yang diduga sebagai pelaku intimidasi juga kembali mengancam korban sambil meminta agar dipukul lagi. Diduga para pelaku intimidasi meminta siswa lain agar tidak membuat kebisingan agar tindakan intimidasi mereka tidak terdeteksi oleh petugas sekolah. Beberapa saat kemudian suara tamparan terdengar. Video yang memperlihatkan aksi perundungan itu pun viral dan beredar di media sosial. Tak sedikit warganet yang meninggalkan komentar dalam unggahan itu. Ya, baik. Untuk sesi yang kelima kali ini, tema debatnya adalah bullying, seperti itu. Untuk menyemangati siang hari ini, boleh berikan tepuk tangan untuk kedua tim yang ada di depan. Oke. Baik. Nah, di babak yang pertama ini akan diberikan waktu 1 menit untuk perkenalkan diri. Yang saya akan mulai dari tim yang pro terlebih dahulu. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Mengawali debat dengan berani berucap. Pendapat yang jelas bukan sekedar omong kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan dan salam pemuda. Salam kebajikan dan salam sejahtera. 1, 2, 3. Salam pemuda. 28 Oktober 1928 merupakan hari terakhirnya semangat para pemuda. Kami sebagai generasi penerus bangsa harus melanjutkan misi tersebut. Maka dengan adanya perdebatan kali ini, marilah kita selaraskan pendapat dan gagasan. Dewan Juri serta saudara-saudara yang kami hormati, perkenalkan kami dari SMA Negeri 3 Kota Bogor. Pada hal ini kami memilih sebagai tim pro. Sebelumnya perkenalkan saya Kaisa Asmarinda Sakanti sebagai pembicara 1. Saya Fabian Ibrahimovic sebagai pembicara 2. Dan saya Grania Barukma sebagai pembicara 3. Sekian perkenalan dari kami, Semanti, Pride, Struggle, Glory. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dari tim yang pro SMA 3 Bogor. Ya, kita lanjutkan lagi di tim yang kontra dari SMA Muhammadiyah 15 Jakarta. 1 menit untuk memperkenalkan diri dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Erik Nelson selaku pembicara pada opening statement dan rekan saya Kristi Anastasia Harli selaku pembicara pada core statement dan yang terakhir adalah Arsyanda Putri yang berbicara pada closing statement. Sebelum itu, izinkan kami untuk menyampaikan yel-yel kami. Muhis! Mana di mana?
Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk tim kontra dari SMA Muhammadiyah 15 Jakarta. Oke, baik. Saya ingatkan kembali untuk sesi yang kelima ini, tema besarnya adalah bullying, di mana mosinya adalah korban tutup mulut saat aksi perundungan. Saya bacakan dulu untuk pemantiknya. Dalam video tadi ditampilkan bagaimana aksi perundungan dilakukan di lingkungan sekolah. Aksi perundungan bisa terjadi karena korban tidak berani melapor, baik kepada orang tua dan juga pihak sekolah. Inilah yang menjadi penyebab aksi-aksi perundungan seperti sulit terungkap karena aksi tutup mulut para korbannya. Bagaimana Anda menanggapi aksi perundungan dan sikap para korban yang pada umumnya selalu tutup mulut? Silakan Anda menanggapi hal ini dengan sudut pandang pro dan kontra. Saya akan lempar ke tim yang pro terlebih dahulu dengan babak yang pertama ini dengan waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, untuk Dewan Juri dan saudara-saudara yang ada di sini, selamat siang. Berdasarkan data KPAI dan FSGI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus perundungan atau biasa yang kita kenal sebagai bullying itu masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Yang dimana bullying ini sendiri merupakan tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh satu orang atau suatu kelompok secara sengaja dan secara berulang. Lalu jumlah kasus itu yang ada pada tahun 2020 itu tercatat ada 119 kasus. Pada tahun 2021 tercatat ada 53 kasus dan di tahun 2022 tercatat ada 226 kasus. Lalu di Agustus kemarin tahun ini 2023 tercatat ada 87 kasus perundungan yang masuk ke dalam data KPAI. Untuk jenis bullying yang sering terjadi itu adalah bullying fisik dengan persentase 56% dan bullying verbal 29%. Setelah kita melihat video yang telah tertera tadi, beserta data dari KPAI dan FSGI, kami menemukan fakta bahwa perundungan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah perundungan fisik dengan persentase 56%. Namun, sebagian dari korban perundungan itu lebih memilih untuk menutup mulut dibanding melaporkannya. Kami telah melakukan survei di sekolah kami mengenai apakah korban bullying itu lebih memilih untuk menutup mulut dibanding melaporkannya. Dan surveinya itu menunjukkan fakta bahwa 67% korban bullying itu lebih memilih untuk menutup mulut dibanding melaporkannya. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini kami dari tim SMA Negeri 3 Kota Bogor menyatakan mendukung penuh mosi perdebatan pada kali ini. Ada beberapa alasan mengapa kami mendukung mosi perdebatan pada kali ini. Yang pertama, itu merupakan hak dan pilihan sang korban. Yang kedua, pelaporan belum tentu menyelesaikan masalah sang korban. Dan yang terakhir, tutup mulut dapat melatih kecerdasan emosional sang korban untuk dapat menyelesaikan masalah atau problem solving. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami tegaskan bahwa kami tidak membenarkan tindakan perundungan, tapi kami mendukung argumentasi pro dari mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Terima kasih, boleh beri tepuk tangan lagi untuk tim pro. Lalu saya akan lempar ke tim kontra dengan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, tim juri, tim pro, moderator, dan tim panelis. Dewan Juri yang terhormat, perundungan merupakan suatu tindakan tidak terpuji, tindakan yang sangat merugikan bagi korban, baik secara psikis maupun secara fisik. Secara psikis adalah dampak yang sangat berdampak panjang, dampak yang sangat memberikan efek jangka panjang yang sangat tidak baik untuk para korban yang mengganggu kehidupannya. Dewan Juri yang terhormat, KPAI telah merilis data pada tahun 2022, terdapat 226 kasus kekerasan fisik, psikis, termasuk perundungan. Ini termasuk angka yang cukup besar dan perlu diperhatikan dari berbagai pihak yang terkait. Dewan Juri yang terhormat, sedari kecil kita diajarkan untuk berani speak up terkait kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, baik sebagai saksi maupun sebagai korban. Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa alasan mengapa kita sebagai korban harus berani buka suara terhadap kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah membantu mengatasi masalah. Dengan berbicara tentang pengalaman mereka, korban dapat mulai mengatasi masalah dengan adanya bantuan dari orang tua ataupun orang terpercayanya. Yang kedua adalah dukungan emosional. Dukungan emosional adalah dukungan yang terkait dengan mental, dengan moral ataupun dengan pikiran. Berbicara kepada orang yang peduli dapat memberikan dukungan emosional yang penting dalam menghadapi situasi tersebut. Korban dapat meringankan beban mental yang dia pendam karena aksi perundungan tersebut. Contohnya, korban dapat melaporkan tindakan perundungan yang terjadi terhadap dirinya kepada orang tua ataupun guru. Selain itu, korban dapat melaporkannya kepada orang-orang terdekatnya yang dapat ia percaya seperti teman dekatnya.
Selain itu, kami menanyakan kepada Dewan Juri yang terhormat, jikalau korban-korban perundungan ini tidak berani untuk buka suara terkait perundungan yang mereka alami, apakah yang akan terjadi? Bukankah ini akan menjadikan dampak buruk terkait masa depan korban? Selain itu, terdapat alasan keempat yaitu adalah pencegahan. Melaporkan kasus bullying dapat membantu mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Hal ini juga dapat mencegah adanya banyak korban yang akan dijadikan oleh pelaku perundungan di masa depan. Yang kelima adalah perlindungan hukum. Dalam beberapa kasus melaporkan perundungan dapat memicu perlindungan hukum. Oke, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis. Ya, itu dia di babak yang pertama. Boleh berikan tepuk tangan untuk tim debat sesi yang kelima kali ini. Baik, untuk babak yang kedua akan diberi waktu 2 menit 40 detik, di mana kalian juga akan saling dibolehkan untuk berinterupsi. Nah, saya akan lempar kembali ke kelompok pro dengan waktu 2 menit 40 detik dimulai dari sekarang. Oke, baik. Di sini saya sebagai pembicara 2 dari tim SMA Negeri 3 Bogor akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami mendukung pilihan sang korban perundungan untuk menutup mulut. Dan juga di sini tentunya kami sangat mendukung alasan korban perundungan untuk mulut ini dikarenakan terdapat faktor-faktor ataupun alasan-alasan yang telah rekan saya jelaskan tadi. Maka dari itu kami mendukung mosi perdebatan pada kali ini. Yang pertama, menutup mulut merupakan hak dan pilihan sang korban. Mengapa? Karena kami meyakini, bahkan kita semua tahu bahwa setiap individu itu memiliki hak terhadap diri dia sendiri, memiliki hak untuk melindungi diri dan juga memutuskan bagaimana cara mereka ingin mengatasi suatu situasi. Dalam hal ini adalah situasi perundungan. Dan juga tentunya setiap orang itu memiliki atau setiap korban memiliki alasan yang valid di balik mereka tidak ingin atau menutup mulut. Dan yang kedua, melaporkan hanya dapat mengungkap kasus perundungan, tetapi belum tentu menyelesaikan masalah si korban baik secara mental maupun secara fisik yang telah dirusak oleh pelaku. Dan yang ketiga, ketika si korban memilih untuk menutup mulut, otomatis si korban telah mengetahui dari resiko akan tindakannya tersebut. Dan juga si korban telah mempertimbangkan untuk mengatasi masalahnya itu sendiri secara mandiri. Dan juga di sini kita dapat mengetahui bahwa menutup mulut itu dapat meningkatkan kecerdasan emosional dari sang pelaku, dari sang korban untuk menyelesaikan suatu masalah atau problem solving. Dewan juri serta rekan-rekan yang saya hormati, kami merangkum terdapat 3 faktor utama mengapa si korban perundungan ini enggan untuk bercerita atau melapor. Yang pertama, ialah takut akan tanggapan dari orang lain terhadap apa yang ia ceritakan. Dan yang kedua, ialah takut akan ancaman ataupun tindakan lebih lanjut pelaku apabila ia melapor. Dan yang ketiga, ialah tidak adanya tempat untuk bercerita bagi sang korban. Dalam ini, atas dasar ini, kami juga memiliki faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu ialah peran dukungan dari keluarga, teman-teman, lingkungan sekitar ataupun pihak lain dalam memberikan kenyamanan si korban untuk bercerita. Di sini juga apabila tidak ada tempat-tempat pihak-pihak ini untuk si korban bercerita, di mana si korban ingin bercerita ataupun melapor. Nah, dengan adanya keputusan si korban tidak bercerita ataupun tidak melapor, di sini terdapat dapat mengurangi stigma dan juga dapat memberikan siap interupsi terima. Dari tadi tim pro hanya menyampaikan bahwa korban harus menutup mulut karena terkait dengan problem solving. Padahal mereka itu adalah korban yang dirundung. Mengapa mereka harus melatih problem solving yang mereka harus lakukan? Mengapa korban tidak boleh menceritakannya kepada orang lain? Izin menjawab. Nah, untuk pernyataan kami menyatakan bahwa korban dapat menyelesaikan masalah sendiri dikarenakan korban memilih untuk menutup mulut. Ya kan? Apabila korban memilih untuk melapor, dia akan dibantu. Nah, ketika dia memilih untuk menutup mulut, maka akan timbulnya sebuah kecerdasan emosional. Sebuah tahap-tahap yang menyebabkan bahwa si korban ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika dia membutuhkan bantuan, maka dia akan melapor. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk tim yang pro. Baik. Dengan waktu yang sama 2 menit 40 detik saya berikan ke tim kontra untuk menanggapi juga dari tim dari yang pro. Tim yang kontra sudah siap? Baik, dimulai dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.
Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara, kepada Dewan Juri yang terhormat, kepada Tipro yang saya banggakan, serta untuk para hadirin yang saya cintai. Oke, Dewan Juri yang terhormat, melansir dari data yang telah dirilis oleh Federasi Serikat Guru Indonesia terkait kasus perundungan yang telah terjadi pada tahun 2023, kasus ini dirilis pada bulan Januari hingga September sudah tercatat ada 23 kasus. Dari 23 kasus ini sudah ada 2 korban jiwa. Oke, Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka para korban mengalami perundungan secara berkala dan tidak dapat membuka suara mereka, dan itu tuh tidak menutup kemungkinan, bahkan kemungkinan akan sangat besar. Apa jalan yang akan mereka pilih adalah mengakhiri hidup mereka sendiri. Lantas bagaimana nasib negeri kita apabila negeri kita dipimpin oleh para manusia yang tidak bertanggung jawab seperti para pelaku perundungan tersebut? Bukankah itu akan sangat ironis? Terdapat beberapa mekanisme yang dapat kami tawarkan untuk mengatasi masalah pada mosi perdebatan kali ini. Yang pertama adalah korban dapat melaporkan kepada orang tua mereka. Seringkali ketika korban tidak berani untuk menceritakan masalah ini kepada orang tua mereka, itulah yang dapat memicu mereka merasakan lebih depresi. Maka demikian, keluarga seharusnya dapat menjadi lingkungan serta tempat yang dapat menguatkan anak mereka. Yang kedua, korban dapat bercerita kepada guru mereka. Silakan, interupsi diterima. Baik, mohon izin interupsi. Apakah Anda yakin bahwa korban yang melapor itu akan ditanggapi dengan baik oleh sang pihak yang dilapor itu? Terima kasih. Izin melanjutkan. Yang kedua, mekanisme yang saya tawarkan adalah mereka dapat lapor kepada guru mereka. Dikarenakan guru memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan siswa mereka di sekolah. Dengan melaporkan perundungan kepada guru, mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk menghentikan perilaku dan melindungi korban. Yang ketiga adalah mereka dapat melaporkan kepada ahlinya. Dapat kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, apabila seseorang mengalami perundungan secara berkala, itu dapat menyebabkan kesehatan mental mereka mulai terganggu. Oleh karena itu, saya menyarankan, kami dari tim pro menyarankan bahwa korban harus melaporkan atau konseling kepada para ahlinya seperti psikolog atau yang lainnya. Yang keempat adalah lapor kepada pihak berwajib. Ketika kekerasan tersebut sudah mengarah, silakan. Sepertinya tim Anda kurang paham atas mosi yang dibicarakan hari ini karena kami membicarakan tentang bagaimana keadaan korban tutup mulut. Sementara tadi Anda mention bahwa Anda bilang bahwa kalau misalkan pelaku itu bagaimana Indonesia dapat dipimpin oleh orang-orang yang seperti pelaku ya. Lanjut dan tadi pertanyaan. Izin untuk menambahkan, dari tadi Anda membicarakan tentang dukungan. Dan apakah bagaimana cara Anda dapat meyakinkan sang korban bahwa korban akan mendapat tanggapan yang positif bila korban melapor kepada keluarga, guru maupun pihak yang berwajib? Terima kasih. Oke, izin menjawab. Kita di sini bukanlah membahas, kita di sini sebagai tim pro membahas sebagai mekanisme apa yang dapat kami tawarkan. Selanjutnya, apakah kita ada jaminan untuk respon yang akan mereka dapatkan? Saya pikir ada ya, karena dapat kita lihat dan kita mengambil sisi positif dari kasus Audrey yang terjadi pada tahun 2019 lalu, karena kita lihat dari respon masyarakat Indonesia inilah sangat mendukung. Dikarenakan masih banyak, oke sekian terima kasih. Oke, waktunya habis buat tepuk tangan untuk tim kontra kita hari ini. Ya, udah 2 babak yang sudah dilalui di sesi kelima ini, kita akan lanjut di babak yang ketiga, di mana di babak yang ketiga ini kita akan memperdengarkan closing statement dari 2 tim, baik tim pro dan juga tim kontra. Saya akan mulai di tim pro terlebih dahulu. Saya dengan waktu 2 menit, saya minta mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Maraknya kasus bullying menjadi potret kelam generasi masa kini. Dewan Juri yang terhormat, saya tekankan kembali, kami sebagai tim pro menegaskan bahwa kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Terdapat beberapa kata kunci yang dapat menegaskan argumen kami. Tutup mulut ataupun melapor itu merupakan hak serta pilihan sang korban. Dialah yang memegang kendali ataupun kontrol atas cerita mereka sendiri. Bagaimana ceritanya jika kita memaksa sang korban untuk membuka mulut atau menceritakan hal yang menjadi trauma untuk dirinya? Selanjutnya, kami telah melakukan
survei skala kecil untuk memvalidasi argumentasi kami. 67% korban bullying menyatakan bahwa mereka memilih untuk menutup mulut dikarenakan 3 faktor utama. Ketakutan akan tanggapan orang lain. Pada tim kontra selalu membahas tentang dukungan. Tetapi apa yang dipikirkan oleh korban sebenarnya, mereka takut akan tanggapan orang lain. Yang kedua, ketakutan akan tindakan lanjut pelaku. Apa terjadi spontanitas, maka spontanitas dari seorang korban, apa yang akan menjadi tindakan lanjut dari pelaku. Dan yang terakhir adalah tidak adanya tempat melapor ataupun bercerita. Dewan juri yang terhormat, bagaimana ceritanya korban melapor ataupun bercerita jika tidak ada kepastian dari pihak lain apabila mereka menanggapi korban dengan positif. Selanjutnya, Hotline Center 112-119 dibuktikan bahwa terdapat artikel dan postingan sosial media yang membahas hal tersebut yang menyatakan bahwa laporan korban tidak ditanggapi dengan baik. Saudara-saudara, pelaku perundungan tidak hanya datang dengan sendirinya. Pelaku perundungan datang karena adanya sebuah pikiran negatif dan akhirnya melahirkan korban dengan pikiran negatif. Marilah kita bersama-sama menghentikan perputaran roda negatif ini dengan mulai berpikir positif dan selektif terhadap berbagai hal. Dengan terima dan... Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk tim yang pro. Saya lempar kembali ke tim yang kontra dengan waktu 2 menit. Silakan untuk closing statement dimulai dari sekarang. Baik, akan saya mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Salam Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada Dewan Juri dan para moderator serta rekan tim saya dan tim lawan saya. Menurut para ahli, bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa kepada siswa yang lebih lemah. Pertanyaan kami, dan untuk sekaligus menjawab pertanyaan dari tim kontra, dengan korban menutup mulut saat aksi perundungan, apakah menjadi tindakan efektif yang dapat memudahkan aksi perundungan tersebut terungkap dan dapat mencegah siklus aksi perundungan? Bukannya kami hanya membahas tentang dukungan, tetapi akan saya tegaskan kembali, dengan korban berani buka suara, korban akan mendapatkan dukungan penuh dengan orang tua serta guru sehingga korban bisa mengendalikan diri, menghadapi frustasi akibat dari intimidasi dan dapat memotivasi teman lainnya agar tidak memperpanjang siklus aksi perundungan. Pihak sekolah pun dengan mudah dapat mengetahui pelaku dan aksi perundungan tersebut. Dan pihak berwajib serta akan saya tambahkan bahwa memasuki bangunan solusi. Menurut kami solusi yang tepat adalah korban berani buka suara dan tidak khawatir takut akan terancam. Karena kami akan menginformasikan pada korban dan memberitahu bahwa dengan adanya perlindungan hak dari kekerasan yang tertera dan tertulis dalam undang-undang, serta saya tambahkan bahwa ada program dari UNICEF dari tahun 2017 dan dilaksanakan oleh sekolah, yaitu program pencegahan perundungan ROOTS yang dijalankan pemerintah dapat menjadi solusi yang tepat untuk para korban agar berani buka suara. Sehingga aksi-aksi perundungan dapat terungkap oleh pihak sekolah. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tim kontra dengan bangga untuk menolak mosi perdebatan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waktunya sudah habis. Boleh beri tepuk tangan untuk tim kontra kali ini. Baik, selesai juga untuk sesi yang kelima ini. Tapi sebelum kalian akan saling berjabat tangan, saya minta untuk Pak Humaydi untuk berkomentar untuk di sesi yang kelima ini dengan mosi korban tutup mulut saat aksi perundungan. Bullying. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya kira tema ini merupakan tema yang cukup menarik. Tapi sayangnya dua grup ini tadi kurang banyak melakukan eksplorasi terhadap sesuatu yang sifatnya fakta sosial. Ya misalnya saja kelompok yang kontra bisa membuka satu argumen yang sifatnya basis data. Ya di Batam ada korban perundungan yang terjadi korban yang pindah sekolah. Itu kan bisa diceritakan hal itu gitu ya. Bahwasanya ternyata speak up juga berakibat buruk juga. Ya yang pro juga, yang kontra juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Ya bisa juga mengatakan bahwasanya ada yang berakhir dengan bunuh diri. Ya, jadi proses-proses itu harusnya dimunculkan lebih detail untuk sama-sama melakukan counter terhadap lawan debatnya.
Nah itu yang saya kira tadi lupa untuk mungkin disampaikan karena saling terpaku dengan ide yang dibangunnya sendiri. Nah, selain itu saya kira dua-dua kelompok ini sudah cukup bagus menampilkan apa yang sudah dipikirkannya, yang sudah disampaikannya. Cuma dua-duanya mungkin yang kurang adalah satu, solusi. Ya, solusi masih berujung kepada mosi itu sendiri, pro dan kontra. Tapi bagaimana dengan yang korban bullying tutup mulut, seharusnya ngapain setelah tutup mulut? Itu nggak ada. Ya itu tidak ada gitu. Setelah dia bercerita, apa yang dilakukan? Itu pun tidak ada. Ya, akhirnya hanya berujung kepada mosi itu sendiri. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan untuk Pak Humaydi. Dan beri tepuk tangan untuk tim yang pro dan juga kontra. Baik, selesai juga untuk sesi yang kelima dari SMA 3 Bogor dan juga SMA Muhammadiyah 15 Jakarta. Silakan boleh bersalaman untuk mengurangi ketegangan siang hari ini. Oke, baik. Ya, kita akan